Kemudian ia pun berjalan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan ternyata Solara mengikutinya dari belakang. Ia mengatakan bahwa Claudia atau ibunya menyuruhnya untuk ikut bersama Ellie karena ia akan aman jika bersamanya. Awalnya Ellie tidak menginginkan Solara untuk ikut dengannya, namun karena Solara memaksa akhirnya mereka pun pergi bersama ke arah barat. Sementara di posisi Carnage, ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk mempersiapkan perlengkapan transportasi dan senjata untuk mencari Ellie ke arah barat. Dan tak lama setelah itu ia pun akhirnya berangkat bersama dengan para anak buahnya. Pada malam harinya, Ellie dan Solara bermalam di suatu tempat. Solara bertanya kepada Ellie mengapa dirinya tidak diperbolehkan untuk melihat buku tersebut. Kemudian Ellie menjawab bahwa bukunya bukan buku biasa dan hanya tersisa satu-satunya di bumi. Beberapa orang mengatakan bahwa buku tersebut adalah penyebab perang besar yang telah menghancurkan bumi untuk yang pertama kalinya terjadi. Dan karena peperangan tersebut, intensitas matahari semakin tinggi membakar semua benda maupun makhluk hidup di bumi. Adapun beberapa orang yang selamat, sebagian besar mengalami kebutaan. Ellie juga memberitahu awal mula ia mendapatkan buku tersebut. Setahun setelah peperangan, semua orang mulai mengembara termasuk dirinya yang tidak tahu arah tujuan. Ellie berusaha menemukan tempat untuk bertahan hidup, sampai di suatu hari ia mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan dari kepalanya. Suara tersebut terdengar sangat jelas, menuntun Ellie untuk menemukan bukunya di sebuah reruntuhan. Bukan hanya itu, suara itu juga mengatakan kepada Ellie untuk membawa bukunya ke arah barat, tempat di mana seharusnya buku tersebut berada. Dan selama dalam perjalanannya, Ellie akan selalu dalam perlindungan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya telah berjalan ke arah barat selama 30 tahun lamanya. Selama itu Ellie tidak pernah berhenti maupun berbalik arah karena keyakinannya yang amat kuat. Di pagi harinya Ellie terbangun dan bergegas melanjutkan perjalanannya karena merasakan kedatangan dari Carnage dan para anak buahnya. Dan ternyata benar saja ketika Ellie dan Solara telah pergi, Carnage telah sampai di tempat bermalam mereka berdua sebelumnya. Mengetahui Ellie dan Solara telah pergi dari sana, Carnage dan para anak buahnya kembali pergi untuk mencari mereka berdua. Sementara Ellie dan Solara telah sampai di suatu wilayah yang tepat di hadapannya terdapat sebuah rumah dan siapa tahu saja si penghuni dapat memberikan air minum kepada mereka berdua. Ketika hendak membukakan pintu, ternyata di sana sudah terdapat sebuah perangkap yang telah dipasang oleh si penghuni rumah. Melihat mereka berdua bukanlah orang jahat, sepasang lansia pemilik rumah tersebut mengizinkan Ellie dan Solara untuk masuk meminum air teh buatan si nenek. Ketika sedang membawa gelas, tangan si nenek terlihat sangat bergemetar. Dan ketika mereka berdua diajak ke halaman belakang rumah, ternyata di sana terdapat beberapa kuburan dari orang-orang yang telah dimakan oleh sepasang lansia tersebut. Atau dalam kata lain, mereka berdua adalah seorang kanibal. Mengetahui hal itu, Ellie memutuskan untuk segera pergi dari rumah dengan menodongkan pistolnya kepada sepasang lansia tersebut. Dan ketika hendak keluar, ternyata Carnage dan para anak buahnya telah sampai di tempat mereka. Maka dari itu untuk mempersiapkan pertempuran, si kakek membukakan perlengkapan senjata yang tersimpan di balik sofa. Dari luar, Carnage meminta kepada Ellie untuk menyerahkan bukunya termasuk Solara. Kemudian ia pun melemparkan buku tersebut dan ternyata itu adalah sebuah bom. Setelah bom tersebut diledakkan, mereka pun bertempur di sana. Namun sayangnya, persenjataan Carnage lebih unggul daripada Ellie, Solara, dan sepasang lansia. Hingga akhirnya si kakek dan si nenek tewas tertembak oleh para anak buah dari Carnage. Dan karena tidak ada jalan lain, akhirnya Ellie dan Solara tertangkap oleh mereka. Awalnya ia masih tetap tidak ingin memberikan bukunya kepada Carnage, namun karena melihat Solara ditodongkan pistol, akhirnya Ellie pun memberitahu tempat di mana bukunya disembunyikan. Ternyata buku yang selama ini ia jaga adalah sebuah Alkitab yang menjadi tuntunan hidup bagi Ellie. Dan tak disangka, setelah Ellie memberikan Alkitab tersebut kepada Carnage, ia justru malah menembak perut Ellie pada saat itu juga. Karena keteguhan imannya, Ellie masih berusaha untuk berdiri mengangkat senjata dan yakin bahwa Tuhan akan selalu melindunginya. Namun sayangnya,
Setelah itu Carnage menendang Ellie hingga terjatuh dan mereka meninggalkannya di sana. Di dalam mobil, Red Ridge memainkan pedang milik Ellie yang telah ia bawa. Namun perjuangan tidak cukup sampai di situ. Solara mengeluarkan sebuah tali lalu mencekikannya kepada si sopir. Setelah mobilnya terbanting, Solara keluar lalu melemparkan sebuah granat ke arah mobil yang ditumpangi oleh Carnage. Namun sialnya yang terkena ledakan adalah mobil dari salah satu anak buahnya. Setelah kembali ke mobil, Red Ridge yang telah tertancap oleh pedang karena kecelakaan sebelumnya berusaha menghentikan Solara, namun dengan keadaannya yang sudah sekarat, ia memilih untuk keluar lalu mati di sana. Sekarang yang tersisa hanyalah Carnage dan satu anak buahnya. Setelah itu Solara pergi menemui Ellie di tempat sebelumnya, namun ternyata Ellie sudah menghilang dari sana. Kemudian Solara berjalan ke arah barat dan menemukan Ellie sedang berjalan kaki menahan lukanya untuk mencapai tujuannya. Lalu Solara turun memberikan air minum dan setelah itu, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanannya. Ellie mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun ia menghafal, menjaga dan membawa Alkitabnya agar tetap aman, Ellie lupa bahwa ia juga harus mengamalkan isi dari Alkitab tersebut. Di posisi Carnage, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, ternyata Alkitab tersebut dilengkapi sebuah pengaman untuk membukanya. Dan setelah sampainya di kota, ia pun menyuruh seorang teknisi untuk membukakan kunci pada Alkitab tersebut. Dan setelah terbuka, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah huruf yang hanya dapat dibaca oleh orang buta. Dan fakta mengejutkan pun terkuak bahwa sebenarnya Ellie adalah seorang pria yang tidak dapat melihat alias buta. Selama 30 tahun ia berjalan ke arah barat melawan semua pemberontak, semua itu hanya mengandalkan kekuatan dari keyakinan dan imannya saja. Kemudian Carnage menyuruh Claudia untuk membacakan Alkitab tersebut, namun sayangnya derajat Carnage sudah tidak ada apa-apanya lagi di mata Claudia maupun anak buahnya. Claudia mengatakan bahwa sekarang semua penduduknya berani melawan Carnage karena tangan kanannya yaitu Red Ridge telah tiada. Dan sekarang semua orang sedang berbuat kerusuhan di bar miliknya. Sementara di posisi Ellie dan Solara, setelah berjalan melewati tanah gersang, akhirnya mereka pun sampai di sebuah jembatan yang melintasi perairan. Kemudian mereka turun dari mobil lalu menggunakan perahu untuk melanjutkan perjalanannya ke arah barat. Hingga akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat yang nampak dari atas bangunan terdapat seorang penjaga yang sedang mengawasi mereka. Kemudian Ellie mengatakan kepada si penjaga bahwa ia telah membawa Alkitab versi King James untuk diamalkan. Dan mereka berdua pun diantarkan masuk ke suatu tempat yang tidak lain, itu adalah sebuah perpustakaan. Semua buku-buku yang tersisa setelah perang, semuanya tersimpan di sana kecuali Alkitab. Di perpustakaan tersebut, Ellie dan Solara bertemu dengan seorang pria tua kepala perpustakaan. Di sana ia menanyakan di mana Alkitab yang dibawa oleh Ellie. Namun karena Alkitabnya telah direbut oleh Carnage, akhirnya Ellie mengatakan bahwa ia akan mengucapkan kembali setiap kalimat yang telah dihafal dari Alkitabnya. Kepala perpustakaan tersebut akhirnya menyiapkan begitu banyak kertas dan pulpen untuk menulis kembali kalimat dari Alkitab yang telah dihafal oleh Ellie. Dengan ditemani oleh Solara, begitu banyak lembar kertas yang telah ditulis oleh si kepala perpustakaan sampai Ellie terbaling dengan kondisi lemah akibat luka tembakan dari Carnage sebelumnya. Dan setelah selesai menulis, mereka kemudian mengeprint setiap lembar kertas untuk dijadikan sebuah buku seutuhnya. Tak lama setelah itu, Ellie akhirnya meninggal dan ia dimakamkan tidak jauh dari perpustakaan tersebut. Ketika si kepala perpustakaan meminta Solara untuk tinggal, ia justru memilih untuk mengembara melanjutkan petualangan dari Ellie. Dan di akhir film diperlihatkan si kepala perpustakaan yang sedang menyimpan Alkitab versi King James yang dari awalnya berbentuk sebuah buku yang hanya dapat dibaca oleh orang buta, sekarang Alkitab tersebut sudah dapat dibaca oleh semua orang. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.